Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifta Yuni, mahasiswa STKP 3I Benda Lampung, program studi pendidikan sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang sejarah ketatanegaraan pada masa penjajahan Inggris. Materi yang pertama yaitu sejarah penjajahan Inggris di Indonesia. Jadi di dalam sejarah, Indonesia pernah tercatat berada dalam jajahan Inggris, di mana secara resmi Inggris menjajah Indonesia lewat perjanjian Tuntang pada tahun 1811, di mana perjanjian tersebut memuat tentang kekuasaan Belanda atas Indonesia yang diserahkan oleh Jensen, Gubernur Jenderal Hindia Belanda kepada Inggris. Kemudian, mulai tahun 1811, Indonesia itu berada di bawah kekuasaan Inggris, yang dimana Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai Letnan Gubernur Jenderal di Indonesia. Kemudian Jenderal Raffles memiliki kebijakan-kebijakan yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama, jenis pembayaran pajak, wajib pajak dan rogi itu wajib dihapuskan, harus dihapuskan. Kemudian rakyat diberi kebebasan untuk menentukan tanaman yang akan ditanam. Yang selanjutnya, tanah merupakan milik pemerintah dan petani dianggap sebagai penggarap tanah tersebut. Kemudian yang terakhir, bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah. Dan selanjutnya, langkah-langkah yang diambil oleh Raffles. Yang pertama, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 presidenan. Kemudian para bupati diangkat sebagai pegawai negeri. Yang selanjutnya, melaksanakan perdagangan bebas. Kemudian melaksanakan land rent atau bayar pajak sewa tanah, dan yang terakhir menghapuskan perbudakan dan kekuasaan para raja dikurangi. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Novi Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Ayu Lestari, NPM 18140027. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang masa kolonialisme dan imperialisme Inggris di Indonesia. Masa kolonialisme. Kata kolonialisme sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu koloni, yang artinya tanah pemukiman atau tanah jajahan. Kolonialisme Inggris di Indonesia ini terjadi pada tahun 1811 sampai 1816. Kolonialisme Inggris di Indonesia dimulai setelah disepakatinya kapitulasi Tuntang yang berisikan seluruh jajahan Belanda di Hindia Belanda ini jatuh ke tangan Inggris. Selanjutnya, imperialisme. Jadi ketika Inggris menyerbu Pulau Jawa, Daendels ini sudah dipanggil kembali ke Belanda. Penggantinya Gubernur Jenderal Jensen tidak mampu bertahan dan terpaksa menyerah. Akhir dari perjanjian Belanda Prancis ini ditandai dengan kapitulasi Tuntang yang isinya: 1. Seluruh Jawa dan sekitarnya ini diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Yang ketiga, semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dapat memegang jabatannya terus. Terus yang keempat, semua utang Belanda ini bukan menjadi tanggungan Inggris. Selanjutnya itu kebijakan pemerintahan pada Thomas S. Raffles. Jadi di sini saya akan menjelaskan kebijakan dalam berbagai bidang. Yang pertama ada bidang birokrasi dan pemerintahan, di mana kebijakan tersebut memuat yang pertama, Pulau Jawa ini dibagi menjadi 16 keresidenan. Kemudian yang kedua, mengubah sistem pemerintahan pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial. Kemudian yang ketiga ini, bupati atau penguasa-penguasa pribumi ini dilepaskan kedudukannya sebagai kepala pribumi secara turun-temurun. Nah, selanjutnya ada di bidang perekonomian dan keuangan. Nah, adapun kebijakannya yaitu yang pertama, petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor. Yang kedua, pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib. Mengapa dihapuskan? Karena hal ini tuh dianggap memberatkan atau terlalu berat. Yang ketiga yaitu menetapkan sistem sewa tanah. Nah, sekarang di bidang hukum, Raffles sendiri lebih berorientasi pada besar kecilnya suatu kesalahan. Menurut beliau, pengadilan ini merupakan benteng untuk memperoleh keadilan. Nah, selanjutnya ada di bidang
sosial. Di bidang sosial, kebijakannya antara lain penghapusan perbudakan, penghapusan kerja rodi, kemudian peniadaan pimbang atau pimbang ini sejenis hukuman kejam melawan harimau. Kemudian yang terakhir ada di bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan ini yang pertama ditulisnya buku yang berjudul History of Java. Kemudian kebijakan selanjutnya ini ditemukannya bunga bangkai yang kemudian dinamakan dengan Rafflesia arnoldii. Dan yang terakhir yaitu dirintisnya kebun raya Bogor. Poin selanjutnya yaitu berakhirnya kekuasaan Thomas S. Raffles. Berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia ditandai dengan adanya Convention of London pada tahun 1814. Janjian tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil Belanda dan juga Inggris. Pada kala itu, Raffles sangat tertarik kepada Indonesia. Ia sangat menyesal dan menyayangkan adanya Convention of London tersebut. Akan tetapi, ia juga cukup senang karena bukan ia yang menyerahkan kekuasaan kepada Belanda, melainkan penggantinya yaitu John Vandal, walaupun ia hanya berkuasa 5 hari. Materi yang akan saya bahas selanjutnya yaitu tentang Benteng Melbourne atau Saksi Bisu Perjalanan Inggris. Benteng Melbourne merupakan peninggalan sejarah kolonial Inggris terbesar di kawasan Asia. Benteng ini dibangun pada tahun 1714 sampai dengan 1719 Masehi di bawah pemerintahan Jenderal Kolonial Joseph Collet. Nah, setelah kemerdekaan, benteng tersebut dijadikan objek wisata oleh pemerintah karena daya tarik yang sangat besar serta keunikan dan kelangkaan dari bangunan tersebut. Nah, dulunya teman-teman, benteng Melbourne tersebut merupakan pusat pemerintahan kolonial Inggris yang pada kala itu berkuasa di daerah Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Pratini, NPM 18140022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai nilai-nilai Pancasila pada saat penjajahan Inggris. Yang pertama, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat itu, para penjajah Inggris sudah menganut agama Kristen. Yang kedua, penghapusan perbudakan pada kerja rodi. Selanjutnya yang ketiga, pada saat itu Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan dan yang terdiri atas beberapa distrik. Distrik sendiri merupakan di dalam distrik tersebut terdapat beberapa divisi atau kecamatan. Nah, ini merupakan kumpulan dari desa-desa yang ada di Pulau Jawa. Namun di dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan. Pada sistem pemerintahan ini yang dianut oleh warga pribumi tidak sesuai dengan hal yang dilakukan oleh Raffles, karena menurut Raffles pengadilan merupakan hal untuk mencari keadilan. Namun menurut warga pribumi pengadilan ini harus dilakukan melalui masyarakat yang mufakat. Dan yang terakhir yaitu penghapusan kerja rodi atau kerja paksa. Namun di dalam penghapusan kerja rodi ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penjajah karena banyak hal yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.